Baterai full segera dilepaskan. Terima kasih yang sudah menggunakan kacu ya. Nah, untuk yang tidak menggunakan kacu, lain waktu kita menggunakan kacu dengan rapi, karena itu termasuk kedisiplinan di sekolah kita SMA Negeri 3. Dan berdoa mulai. kita hari ini dari kelompok Randy yang gak datang Mas Rafil ya. Rafil ya. Dari kelompoknya Bila berarti yang gak datang adalah Afendi ya. Kemudian dari kelompoknya Dea hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Dari kelompoknya Ananda siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Hadir semua. Oke, terima kasih atas kehadiran kita hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita kemarin? Azara? Mengenai teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan berbeda. Oke, terima kasih. Benar ya. Kemudian, apa tujuan dari teks negosiasi kalau Ren? Tujuan teks negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Oke, pintar ya. Lanjut, apa ciri-ciri dari teks negosiasi, Haira? Silahkan Haira. Menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, Lanjut. memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian. Oke, terima kasih ya. Benar semuanya. Oke. Selanjutnya, untuk mengingat pembelajaran kita kemarin, kita melihat ada gambar uang di sana. Dari gambar uang tersebut berarti kita masih membicarakan tentang teks negosiasi. Lanjut. Namun, kegiatan pembelajaran kita yang kemarin mengenai identifikasi teks negosiasi, kalau pertemuan saat ini, tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis struktur dan aspek kebahasaan dari teks negosiasi. Nah, kita melihat ada pasar, kita melihat ada bank, kemudian ada kita saat ini di SMA Negeri 3 Solok Selatan, yaitu sekolah. Kemudian Ananda semuanya berangkat dari rumah. Kemudian lagi ada orang tuanya yang kerja di kantor, ada orang tuanya yang memiliki perusahaan sendiri ataupun wirausaha sendiri di rumah. Adapun juga orang tua kita memiliki toko baju, memiliki toko kelontong, memiliki toko aksesoris, memiliki toko laptop, Kak. Nah, jadi kejadian-kejadian yang ada di pasar, jual beli tentang tomat, jual beli tentang cabai merah, cabai hitam, transaksi kita membeli handphone atau transaksi kita servis handphone, atau saya membeli laptop baru atau saya servis
penilaian juga termasuk dari negosiasi. Oke, lanjut. Nah, ini ada tayangan video yang saya tampilkan. Nah, apa orientasinya, apa pengajuannya, sampai pemenuhannya apa, penawarannya apa, dan persetujuannya apa. Kita lanjutkan ya tayangan videonya. Jika memang membutuhkan kerja, bukan baca desain, aplikasi itu membutuhkan biaya aplikasi di media. Wah, kamu bisa saja, tapi kan Yang sekali kita memberi kok, tapi saya bisa mulai buat misalnya anggarannya sekarang. Ya, oh ya, untuk membantu, saya juga bisa memakai data kok. oh iya, Kan belajar dengan sungguh-sungguh. kau menjadi belajar kamu sendiri. Dan Ya, ya. Kalau begitu, apa yang nanti ya, saya anggarkan juga. Oke, Rudi berhasil meyakinkan ayahnya untuk membeli laptop baru. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Setelah teks yang saya persiapkan, teks membeli laptop baru, tayangan kita tadi. Kemudian ada teks beberapa yang lainnya. Kita akan melakukan pembelajaran menganalisis teks negosiasi. Satu yang akan kita analisis struktur teks negosiasi. Yang kedua yang akan kita analisis adalah aspek pembahasan dari teks negosiasi. Oke, kelompok Zara kita lengkapi dengan ini. Kembang lagi kartonnya, baca teksnya. Ada kelompoknya Rama Mahardika. Silakan dibaca Kak. Nih, silakan Bang dibaca. Dan ada kelompok Aksela. Oke, lakukan pembelajarannya. Tahapan yang pertama adalah membaca teksnya sesuai dengan video yang tadi. Ya, membaca teksnya. Yang akan kita analisis adalah strukturnya. Nih, peserta didik atau kita, berarti Ananda semuanya, memeriksa teks yang telah ditentukan berkaitan dengan teks negosiasi. Berarti teks yang sudah didapat, dibaca, kemudian diperiksa apa strukturnya. Berarti ada 5 strukturnya, mulai dari pengajuan, mulai dari pemenuhannya apa, penawarannya apa, persetujuannya apa, dan penutupnya apa. Kemudian ada aspek kebahasaannya. Oke, teksnya membeli laptop baru ya. Nanti dianalisis struktur dan dianalisis pula aspek kebahasaannya. Oke. Bentar. Bantu temannya. Lanjut ya. Kelompok sini saya cek. Pekerjaan kita adalah menganalisis kebahasannya dan menganalisis struktur dari teks negosiasi. Lanjut ya. Kerjasama sama kelompok. Ya, bagi-bagi ya pekerjaan ya. Oke, kan sebelah sana Kak Ansela yang nempel. Bagi juga kerjanya.
keduanya adalah pengajuan, kemudian setelah pengajuan ada pemenuhan, ada penawaran, persetujuan, dan penutup. Dan langkah kita yang kedua adalah menganalisis aspek kebahasan dari teks negosiasi pada lembar kerja kita masing-masing. Apakah yang akan kita analisis itu kalimat persuasifnya, yaitu kalimat ajakan, ataukah kalimat dari kalimat langsung dituturkan oleh pembicaranya, ataukah kalimat kausalitas, ya, sebab akibat teks negosiasi. Setelah nanti kita kerja kelompok, kita akan mempresentasikannya di depan kelas, ya. Sebagai pertanggungjawaban kalau kita melakukan analisis struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Selesai? Gabungannya mana? 2, 3. Ada papa 2, berarti boleh pakai 2 ya. Ini lakukan. Ini yang keren semua. Ini aku kerat semua. Di situ ada gunting berapa? Nih kak, nih, analisis teksnya ya. Lanjut ya. Berarti kita menganalisis struktur dan aspek kebahasan teks negosiasi membeli laptop baru ya. Lanjutkan ya Axel. Ada 2 papan. Lanjut ke kerjaan. Enggak, ada struktur. Ada soal. Kalau ada soal. Lanjut ya. Ini aspek bahasa. Ini hal. Aspek. Ya, aspek kedua. Jadi ini ketahuan. Selesai? Satu lagi. Sini mana dia? Ini aspek bahasanya. Ini. Ini teks dua. Ini nggak langsung ya. Nah, susun ya. Ya tadi nih. Wanita, simpan ya. Yang kita ambil ini fotonya. Ada pertanyaan? Aman? Kita menganalisis struktur dan kebahasaannya. Dari kelompok sini ada pertanyaan kan? Enggak, aman? Lanjut ya.
kolaborasi. Berdiskusi kelompok-kelompok kita masing-masing. Ya, Haira? Sambil menunggu kelompok Haira selesai menempelkan hasil kerja kelompoknya pada lembaran kantor, kita lanjutkan presentasi atau menyajikan karya kita tentang menganalisis teks negosiasi. Mulai dari Saina, silakan sini. Saina, Aura, Dea, Sekar, Rama, Matika, dan Novendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil Kerja kelompok kami, menganalisis yaitu menganalisis teks negosiasi, struktur dan struktur dan teks kebahasaan. oke. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sekar. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami tentang teks negosiasi yang berjudul membeli laptop baru. Yang pertama ada struktur teks negosiasi. Yang bagian pertama adalah orientasi atau pembuka atau pengantar. Lalu ayahnya menjawab, "Iya Ruth, kenapa? Jangan bilang kamu juga mau, ponsel kamu kan masih bagus." Deskripsinya adalah Rudy membuka pembicaraan dengan menyebut pembelian ponsel untuk Wati sebagai pengantar menuju tujuannya. Yang kedua ada pengajuan atau permintaan. Kalimatnya, Rudy, belakangan ini tugas kuliah semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi pemenuhan atau tanggapan. Yang berisikan kalimatnya dari si ayah, "Wah, kamu ini memang bisa aja, tapi kan ayah baru membelikan ponsel untuk adikmu. Uang ayah nanti habis, Ruth." Deskripsinya adalah ayah menyampaikan keberatan karena faktor keuangan. Aplikasi 3D itu membutuhkan daya komputasi tinggi ya. Deskripsinya, Rudy mengajukan alasan buat menuntut segera, tapi menawarkan solusi berupa perencanaan anggaran. Yang keempat ada penawaran atau jalan tengah. Kalimatnya, pembelian laptop baru ini tidak harus hari ini kok, tetapi ayah bisa mulai buat rencana anggarannya dari sekarang. Ayah bisa memulai sisihkan dari pengeluaran per bulan. Yang kelima ada persetujuan atau pencapaian kesepakatan. Berikutnya saya akan menjelaskan aspek kebahasaan dalam teks negosiasi. Judulnya yaitu membeli laptop baru. 1. Penggunaan kalimat langsung. Langsung dengan tanda petik untuk menunjukkan kesekapan antara Rudy dan ayahnya. Contohnya, ya, Rudy dengar ayah membelikan ponsel baru untuk ya, digunakan untuk membuka pembicaraan, menguji reaksi lawan bicara, dan membangun suasana negosiasi. Contoh, jangan bilang kamu juga mau. Nah, dan membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikannya. Kalimat penolakan atau keberatan. Contoh, Rudy tidak menuntut langsung, tetapi memberi solusi dengan percakapan keuangan. 7. Pertanyaan, silakan. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Baiklah, untuk presentasi dari kelompok kami, Ada pertanyaan dari kelompok Zaratul, silakan. ada pertanyaan dari kelompok Zaratul. Sebut kalimat penawaran, silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Zahra tadi. Contoh kalimatnya adalah, ya, Rudy dengar ayah baru membelikan ponsel baru ya untuk Wati.
Yang kalimat kedua, jangan bilang kamu mau minta dibelikan laptop baru. Kalimat penawarannya adalah dia dibelikan laptop baru oleh ayahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berisikan tentang PT Rajin Sukses Kreatif. yang berisikan tentang materi PT Rajin Sukses Kreatif. Itu struktur pertama yang akan dibacakan oleh Reza. Reza silakan. Yang pertama yaitu orientasi. Kami ingin memperkenalkan perusahaan kami PT Rajin Sukses Kreatif. Langsung pertanyaan satu, Kak. Yang pertama yaitu pertanyaan dari kelompok nanti ya. Menggunakan bahasa bagus juga dari DID. Misalnya, kami ingin memperkenalkan dengan hormat. Ya, lanjut. Yang ketiga, kalimat informasi atau perkenalan. Contohnya itu kami ingin memperkenalkan perusahaan kami, PT Rajin Sukses Kreatif yang bergerak dalam bidang distributor peralatan kantor. Berfungsi memberi informasi awal dari teman-teman semua. Ya ini ayahnya. Jangan-jangan kamu juga mau beli laptop baru ya? Itu kalimat tanya, kalimat interrogatif. Menanyakan sesuatu hal. Si anak ingin membeli laptop baru, mengucapkannya kepada si ayah. Sebaliknya, ayah bertanya, jangan-jangan kamu meminta laptop baru gitu. Makanya ditanyanya adalah kalimat interrogatif. Sekian dari kelompok kami. Baiklah, sekian presentasi. Bisa pilih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis struktur dan aspek kebasahan teks negosiasi. Oke, yang struktur akan dibacakan oleh Mita. Silakan Mita. Bisa kita sini. Teks negosiasi pada surat penawaran PT Rajin Sukses Kreatif. Orientasi, pembukaan atau pengenalan. Oke, isinya. Tipe, 3. pemenuhan tanggapan atau pertimbangan. Bagian ini kesimpulan. Memberikan nilai tambah berupa bukti kualitas brosur produk sebagai Baiklah, struktur dan aspek kebahasaan dari baiklah, aspek kebahasaan yang akan dibacakan oleh Sang Ratu. Surat penawaran PT Rajin Sukses Kreatif. Yang pertama yaitu ada bahasa formal atau resmi. Menggunakan bahasa dipakai karena surat ditujukan. satu. Pak Bagus, Pak Bagas. Pak Bagus dapat memindahkan barang Mempresentasikan apa yang dilakukan di karton tadi. Ada juga kelompok yang bertanya. Baik, itu termasuk pembelajaran menganalisis teks negosiasi dari struktur dan aspek kebahasaan. Dari pertemuan kita, pembelajaran saat ini, tolong pertama ada orientasi yaitu instruksi awal negosiasi. Yang kedua ada pengajuan yaitu permintaan. Yang ketiga ada pemenuhan yaitu ya ada, tidak atau menunda. Yang keempat ada penawaran yaitu bernegosiasi atau memahami. Yang kelima ada persetujuan yaitu kesepakatan dua pihak atau dengan negosiasi. Penutup, yang keenam ada penutup yaitu akhir negosiasi. tepuk tangannya dong. Lanjut, katakan apa kesimpulan kita dari aspek kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ada partisipan atau pelaku. Yang kedua ada kalimat deklaratif yang berisikan informasi atau berita dan diakhiri dengan titik. Yang ketiga ada kalimat interrogatif, yaitu kalimat bertanya sesuatu yang diakhiri dengan kalimat dengan tanda tanya. Yang keempat ada kalimat imperatif
tentang perintah dan diakhiri dengan kalimat seru. Yang kelima ada kalimat kausalitas atau sebab akibat. Yang keenam ada kalimat jaminan. Oke, lanjutkan kalimat jaminan oleh Kak Zara. Atau kuantitas jumlah atau angka-angka. Selanjutnya itu ada kalimat persuasif atau rayuan. Lalu kalimat konstruksi kalimat. Oke, oleh pembicara dan kalimat tidak langsung berarti diutarakan oleh lain pembicaranya. Selanjutnya Jika asalkan dan konjuksi maka. Berikutnya berarti masing-masing kelompok kita harus mempersiapkan judul ataupun tema untuk menulis teks negosiasi, video teks negosiasi. Oke, berarti pertemuan berikutnya kita bisa melakukan asesmen formatif atau ulangan harian mengenai menganalisis struktur dan aspek kebahasan dari teks negosiasi. Lanjut. Masyarakat berutara berjejer pulau-pulau jangan melawan dengan berakhirnya pembelajaran dan goyangan tadi, semoga bisa menebarkan senyuman walaupun sedikit penat dalam pembelajaran bahasa Indonesia tadi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat menjadi seorang anak yang memiliki karakter pembelajaran profil Pancasila yang jujur dan bertanggung jawab serta bisa menjadi seseorang yang membanggakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.